Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Qadri dan saya akan membuka presentasi daripada kelompok 3 dengan judul Komunikasi Krisis dalam Bisnis. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai definisi daripada komunikasi krisis, mengapa komunikasi krisis sangat penting digunakan dalam menjalankan bisnis, dan cara-cara efektif yang digunakan dalam menjalankan komunikasi krisis. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa apa sih itu yang dimaksud dengan komunikasi krisis. Jadi, komunikasi krisis ini tersusun atas dua kata, yaitu komunikasi dan juga krisis. Kata komunikasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Komunikasi dapat juga diartikan yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan antara kedua belah pihak. Contoh sederhananya yaitu ketika kita sedang mengobrol dengan teman. Selanjutnya adalah krisis. Krisis merupakan situasi yang tak terduga yang sifatnya mengancam suatu individu ataupun organisasi. Contohnya ialah krisis moneter. Krisis moneter ini merupakan situasi tak terduga yang dialami oleh suatu negara yang dimana perekonomian negara tersebut tiba-tiba hancur, yang tentu saja ini dapat mengancam kepada masyarakatnya. Jadi, komunikasi krisis adalah suatu bentuk dialog antara perusahaan terkait dengan publik dengan tujuan atau maksud ingin memecahkan masalah daripada krisis tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai komunikasi krisis. Selanjutnya, mengapa sih komunikasi krisis sangat penting digunakan dalam menjalankan suatu bisnis? Yang pertama, komunikasi krisis dapat membantu suatu perusahaan dalam menjalankan taktik ataupun strategi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam rangka memecahkan krisis tersebut. Yang kedua, komunikasi bisnis dapat membantu perusahaan untuk menjaga reputasi ataupun nama baik perusahaan dengan cara memberitahukan publik dengan detail dan akurat tanpa menutup-nutupinya. Dan yang ketiga yaitu, komunikasi krisis dapat membantu perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir dampak ataupun resiko daripada krisis tersebut. Dan yang keempat yaitu, komunikasi krisis tentu saja dapat meningkatkan kepercayaan konsumen ataupun publik kepada perusahaan terkait. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai pentingnya komunikasi krisis dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara-cara yang efektif dalam menjalankan komunikasi krisis. Yang pertama yaitu membuat manual. Dalam hal ini, manual ditujukan untuk sebagai pedoman dalam menyelesaikan situasi krisis nantinya. Yang kedua yaitu membentuk tim-tim ahli yang dimana berisikan orang-orang yang ahli dalam bidangnya dengan tujuan untuk menyelesaikan situasi krisis nantinya. Yang ketiga adalah menunjuk juru bicara. Juru bicara ini adalah orang yang akan berbicara di depan publik dan juga media selama situasi krisis terjadi. Yang keempat adalah menyiapkan pesan. Pastikan pesan yang ingin disampaikan yaitu bersifat jelas dan akurat serta tidak bersifat menutup-nutupi. Yang kelima yaitu mengadakan konferensi pers. Tujuan daripada konferensi pers ini yaitu untuk memberitahukan kepada publik tentang apa yang terjadi pada perusahaan dan memberitahukan kepada publik bahwa langkah apa yang akan dilakukan oleh perusahaan nantinya. Dan yang terakhir itu membuat perencanaan jangka awal dan jangka akhir. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhan Andika Nur. Di sini saya akan membawakan 3 poin presentasi, yaitu yang pertama jenis-jenis krisis yang terjadi dalam bisnis, yang kedua faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan, dan yang ketiga cara mengidentifikasi krisis dalam bisnis tersebut. Yang pertama jenis apa saja yang terjadi yaitu krisis finansial, yaitu krisis finansial yang terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius. Ini dipengaruhi oleh banyak hal sehingga membuat perusahaan mengalami kebangkrutan atau gagal bayar. Nah, yang kedua, krisis personil. Ini terjadi ketika perusahaan mengalami beberapa masalah dengan karyawannya atau staf-stafnya.
Yang ketiga, krisis organisasi, yaitu terjadi ketika perusahaan mengalami masalah dengan struktur organisasinya, seperti perubahan manajemen atau kebijakan yang kontroversial. Yang keempat, ada krisis teknologi. Krisis teknologi terjadi ketika perusahaan mengalami masalah seperti kebocoran data atau serangan cyber dari luar. Yang kelima, krisis alam. Krisis ini terjadi ketika perusahaan mengalami masalah dengan bencana alam yang tidak kita duga atau yang tidak bisa kita kendalikan. Ini datangnya bisa kapan saja, seperti gempa bumi, banjir, ataupun kebakaran. Yang keenam yaitu krisis reputasi. Ini terjadi ketika perusahaan mengalami masalah dengan citra atau reputasi, seperti adanya isu atau skandal yang terjadi pada perusahaan dengan tuntutan hukum yang dapat merugikan perusahaan kita. Yang ketujuh, krisis pasokan. Ini terjadi ketika perusahaan mengalami masalah dengan pasokan bahan baku atau produk seperti kelangkaan bahan, yaitu contohnya barang yang kita ingin dapatkan mengalami kelangkaan akibat sedikitnya bahan baku yang bisa didapatkan, atau juga dengan masalah kualitas produk. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu yang pertama, kesiapan dan persiapan. Tentunya kesiapan dan persiapan ini kita sangat perlu dalam membangun bisnis. Ini juga mempengaruhi beberapa poin ke depan, yaitu seperti kecepatan dan ketepatan. Dalam kecepatan dan ketepatan ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya dengan persiapan dan kesiapan kita yang baik, tentunya kita dapat melanjutkan keberhasilan kita dengan cepat dan tepat, karena kita sudah siap terhadap apa yang kita jalani nantinya. Nah, ada juga keterbukaan dan transparansi, kemampuan berkomunikasi terhadap satu sama lain antara atasan dan bawahan, atau juga bawahan dengan partner sepekerjaannya, dan juga responsif terhadap perubahan. Ada juga kepemimpinan yang baik. Ini juga mempengaruhi bagaimana keberhasilan komunikasi krisis dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang dapat mempengaruhi semuanya. Yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi krisis dalam bisnis tersebut. Yang pertama, ada identifikasi potensi. Sebelum terjadi krisis, perusahaan perlu mengidentifikasi potensi krisis yang mungkin terjadi dalam bisnis, seperti krisis keuangan, krisis personil, krisis organisasi, teknologi, dan krisis alam. Ada juga analisis risiko berupa mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menentukan strategi apa saja yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut. Ada juga monitoring isu, perlu melakukan monitoring isu untuk mengidentifikasi sebagaimana isu yang muncul dan dapat menyebabkan krisis dalam bisnis kita ini berkembang atau terhambat. Jadi kita perlu memantau perkembangan itu tersebut. Setelah itu, setelah kita melakukan semuanya, kita perlu untuk mengevaluasi dan juga
eh, jadikan pembelajaran bagaimana dari pengalaman sebelum yang kita persiapkan. Kita butuh melakukan evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman krisis sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi situasi krisis yang akan datang. Demikian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Zakaria. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertama, cara menyampaikan pesan komunikasi kritis secara tepat dan benar. Kedua, cara mengevaluasi efektivitas dalam komunikasi kritis. Ketiga, media yang dapat digunakan dalam komunikasi kritis. Baik, cara menyusun pesan komunikasi kritis secara tepat. Terdapat 6 cara dalam penyusunannya, diantaranya fokus pada substansi kritis. Yang kedua, sampaikan dan gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, sampaikan informasi secara akurat dan tepat waktu. Keempat, jangan menutup informasi. Kelima, sampaikan tindak lanjut yang akan diambil. Keenam, gunakan media yang tepat. Cara mengevaluasi efektivitas dalam komunikasi kritis. Terdapat 5 cara dalam mengevaluasi komunikasi secara kritis tersebut. Yang pertama, mengevaluasi respon publik. Perusahaan perlu mengevaluasi respon publik terhadap pesan komunikasi kritis yang disampaikan untuk mengetahui apakah pesan tersebut efektif atau tidak. Kedua, mengevaluasi media. Perusahaan perlu mengevaluasi media yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi kritis untuk mengetahui apakah media tersebut tepat atau tidak. Yang ketiga, evaluasi pesan. Perusahaan perlu mengevaluasi pesan komunikasi kritis yang digunakan untuk mengetahui apakah pesan tersebut jelas, akurat, dan tepat waktu dan audiens dapat menerima pesan tersebut. Keempat, mengevaluasi tindakan. Perusahaan perlu mengevaluasi tindakan yang diambil setelah pesan komunikasi krisis disampaikan untuk mengetahui apakah tindak tersebut efektif atau tidak. Kelima, evaluasi proses manajemen kritis. Perusahaan perlu mengevaluasi proses manajemen kritis secara keseluruhan untuk mengetahui apakah proses tersebut efektif atau tidak. Terakhir, media yang dapat digunakan dalam komunikasi kritis. Pertama, tentunya media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Gunanya untuk menyampaikan pesan komunikasi kritis kepada publik. Kedua, media konferensi pers. Gunanya untuk menyampaikan informasi secara detail mengenai kondisi dan tindakan yang akan diambil oleh perusahaan. Ketiga, melalui media cetak. Media cetak seperti koran dan majalah, gunanya untuk menyampaikan informasi kritis kepada publik. Keempat, melalui media elektronik. Media elektronik seperti televisi dan radio, gunanya untuk menyampaikan informasi kritis kepada publik. Baik, sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Perera dan saya akan menjelaskan tentang menentukan target audiens dalam komunikasi bisnis, yaitu ada identifikasi audiens. Perusahaan perlu mengidentifikasi audiens yang akan menjadi target pesan komunikasi krisis seperti karyawan, pelanggan, investor, atau media massa. Yang kedua ada analisis kebutuhan audiens, yaitu perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan audiens untuk mengetahui informasi apa yang dibutuhkan oleh audiens dan bagaimana pesan komunikasi krisis dapat disampaikan dengan cara yang tepat. Yang ketiga yaitu penyesuaian pesan, yang merupakan perusahaan perlu menyesuaikan pesan komunikasi krisis dengan kebutuhan audiens untuk memastikan pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh audiens. Yang keempat yaitu pemilihan media, yaitu perusahaan perlu memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan komunikasi krisis kepada audiens yang dituju. Berikut saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mengatasi krisis dalam bisnis. Yang pertama ada identifikasi krisis. Kedua, evaluasi situasi. Ketiga, buat rencana tindakan. Ketiga, komunikasi krisis. Keempat, implementasi tindakan. Kelima, evaluasi dan pembelajaran. Nah, berikut contoh kasus sukses dalam komunikasi krisis. Yang pertama yaitu Grab Indonesia. Grab Indonesia berhasil menjaga citra perusahaan setelah terjadi kecelakaan penggunaan Grab Wheels dengan melakukan komunikasi krisis yang baik.
Grab Indonesia melakukan edukasi di awal, komunikasi empati, serta edukasi dan perbaikan layanan setelah kasus terjadi. Yang kedua yaitu PLN. PLN belajar dari kasus krisis yang terjadi pada tahun 2019 dan melakukan evaluasi serta pembelajaran dari pengalaman tersebut. PLN menyadari bahwa respons komunikasi krisis yang dilakukan belum mencerminkan skema komunikasi krisis yang efektif dan perlu melibatkan pakar-pakar ahli nasional di bidang kelistrikan serta lembaga nasional yang punya basis keilmuan dan teknologi yang relevan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.